Oke, stimulasi ovarium dalam program IVF itu adalah prosedur untuk membesarkan sel telur. Jadi IVF ini kan teknik reproduksi berbantu ya, Sis, ya. Jadi kita melakukan pembuahan di luar kandungan atau di luar tubuh ibu. Kalau misalkan moms and dads-nya ragu bisa menghubungi suster juga Bisa, ya. Dok. Kita Standby kok, Dok. Standby 24 jam ya. Lagi tidur juga bisa bangun ya. Iya, pernah kok, Dok, pasien yang video call buat suntik pernah, Dok. Halo, Moms Hai. and Dads. Saya Nur Rahmi, nurse Mula IVF Padang. Kali ini kita akan ditemani oleh Dr. Cynthia Angelina. Beliau merupakan satu-satunya dokter perempuan di Mula IVF Padang. Untuk topik Mulu Talk kali ini, kita akan membahas tentang stimulasi dan ovum pick up. Dokter, gimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat. Suster Rahmi gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Untuk pertanyaan pertama, apa itu stimulasi ovarium dalam program IVF, Dok? Oke, stimulasi ovarium dalam program IVF itu adalah prosedur untuk membesarkan sel telur. Jadi IVF ini kan teknik reproduksi berbantu ya, Sis, ya. Jadi kita melakukan pembuahan di luar kandungan atau di luar tubuh ibu. Pembuahan itu pun terjadi tanpa proses berhubungan suami istri. Nah, stimulasi ini tujuannya untuk membesarkan sel-sel telur yang ada di ovarium ibunya untuk membesar. Jadi nanti setelah besar, matang, itu yang akan kita ambil, kita petik atau kita panen untuk akhirnya kita satukan dengan sperma dan akhirnya menyatu membentuk embrio. Pertanyaan kedua, mengapa stimulasi ovarium perlu dilakukan sebelum ovum pick up, Dok? Oke, stimulasi ini kan prosedur ya, salah satu prosedur atau bagian dari IVF. Nah, tujuan dari stimulasi ini adalah untuk memastikan sel telur yang matang dari tubuh moms itu atau dari ovarium moms itu lebih dari satu pada saat kita melaksanakan program IVF ini. Nah, pada siklus haid biasanya kan itu kita mengharapkan paling tidak ada satu sel telur yang matang untuk dibuahi oleh satu sperma dan menjadi kehamilan pada kondisi alami. Namun, dalam prosedur IVF ini, pada saat simulasi, kita mengharapkan lebih dari satu sel telur yang bisa dimatangkan. Paling tidak, at least kita mengharapkan minimal ada 3 sel telur yang bisa matang untuk nantinya dibuahi oleh sperma di luar tubuh moms. Jadi, ya simulasi tujuannya untuk memastikan sel telur yang matang itu lebih dari satu. Kalau bisa sebanyak mungkin. Benar, jadi kita ya, bisa Dok. dapetin Bisa embrio dapetin, sebanyak iya. mungkin. Ngerti ya? Iya, Dok. Lanjut ya, Dok. Pertanyaan ketiga, siapa yang terlibat dalam proses stimulasi? Apakah hanya pasien saja, Dok, yang terlibat dalam stimulasi ini? Oh, menurut saya enggak ya. Prosedur stimulasi ini yang terlibat banyak. Jadi dari tenaga medis, kita ya tenaga medis ya, Sus ya. Terus dari pasien bukan hanya ibunya saja atau mom saja yang terlibat, tapi keluarga juga sebenarnya kita harapkan ikut terlibat. sistemnya. Ya, benar. Jadi yang support itu baik dari moms, dari dad sebagai suami memberikan dukungan kepada moms, karena nanti dalam prosesnya ini moms akan ada beberapa kali disuntik, pemeriksaan darah, jadi perlu dukungan. Dan dari keluarga itu juga kita harapkan mendapatkan dukungan, memberikan dukungan yang cukup untuk pasangan. Nah, kalau dari tenaga medis sendiri ada dokter ya, Sus ya. Terus ada suster yang akan mendampingi moms and dad selama prosedur ini berlangsung nanti. Ada embriolog yang akan membantu nanti mencek sel telur dan sel sperma dari moms maupun dad ini bagus nggak, terus nanti disatukan dan akan memantau embrio-embrio dari moms sendiri setiap waktu dan secara berkala. Kemudian ada dari ini juga ya, dari petugas apoteker juga ya, untuk mastiin ya. Obatnya. Karena obat-obat yang kita berikan ini nggak sembarang obat ya, Sis, ya. Bener, Dok, harus terjaga benar-benar Nah, penyimpanannya. benar-benar. Jadi pihak dari apotek atau apoteker memastikan suhu dari obat ini bagus, terus nanti disampaikan diberikan kepada moms itu dalam kondisi yang baik, tidak expire, masa waktunya itu baik, aktif zat aktifnya memang juga cukup. Jadi nanti pada stimulasi sendiri berlangsung efektif obatnya ya. Selanjutnya ya, Dok, pertanyaan keempat, kapan stimulasi hormon ini dilakukan, Dok? Ya, stimulasi biasanya kita lakukan pada saat siklus haid yang kedua atau ketiga ya, Sus ya, benar ya. Nah, jadi pada saat setiap bulan kita akan moms itu haid. Nah, itu biasanya kita memulai pada siklus haid hari kedua atau paling tidak pada siklus haid hari ketiga kita lakukan. Nah, ada beberapa kriteria dulu. Apakah program bayi tabung stimulasi itu bisa kita lakukan di misalkan haid bulan ini atau tidak? Kenapa? Karena kita perlu ngecek ya, Sus ya. Kita perlu screening dulu.
apakah dari hormonal dari mom sendiri baik atau tidak, seperti kadar FSH, LH, estradiol, dan progesteron kita cek apakah memenuhi kriteria yang kita harapkan atau belum. Kemudian juga kita lakukan pemeriksaan USG khusus ya, untuk ngecek apakah di bulan ini sel telur dari moms itu bagus nggak, kira-kira siap nggak untuk kita coba kita besarkan, dan kira-kira ada beberapa banyak di bulan ini yang kita harapkan bisa besar. Seandainya misalkan nih, sometimes kita bisa ada kista retensi khususnya kalau kita cek ya. Nah, kalau kista retensi itu folikel yang besar. Iya, benar, folikel yang besar. Artinya sel telur pada saat siklus haid bulan lalu itu tidak pecah sampai bulan ini. Jadi itu biasanya kita akan nunda atau kita cancel di bulan ini untuk stimulasi, kita tunda ke bulan depan. Nah, biasanya ini kita kasih obat dulu ya pasien-pasiennya sus ya. Kita kasih obat untuk memecahkan telurnya terlebih dahulu. Nah, setelah pecah, bulan depan kita cek. Kalau seandainya memang sudah pecah yang retensi itu, maka kita akan memulai kembali. Mungkin simpelnya gini sus, kayak kista retensi ini kita anggap kan sel telur ya. Kayak ayam kan ada telur ayam ya. Jadi kalau telur ayam kan ada cangkang. Nah, kalau cangkang telur ini kan ada yang tebel, ada yang tipis. Ada yang udah pecah, ada yang rusak. Jadi kalau kemungkinan bulan lalu itu ada sel telurnya kayak cangkang telur ayamnya yang terlalu tebel. Jadi hormon yang bulan lalu pada saat mencoba memecahkan sel telurnya untuk terjadi haid atau pembuahan untuk kehamilan itu tidak berhasil pecah sempurna. Makanya sampai bulan berikutnya yang di bulan ini itu ketahan. Nah, biasanya untuk memecahkan itu kita kasih obat dulu. Setelah pecah di bulan depan baru deh kita mulai stimulasi. Jadi kalau stimulasi benar ya, kita screening hormonnya dulu untuk mastiin moms and dad momsnya ini hormonnya bagus, bisa kita mulai atau tidak. Yang kedua untuk kita pastikan sel telurnya bisa kita besarkan atau tidak. Yesus ya. Lanjut ya dok, pertanyaan berikutnya yang kelima, di mana stimulasi biasa dilakukan? Apa harus ke klinik atau bisa di rumah dok? Nah, idealnya sih sebenarnya kita mengharapkan pasien distimulasi di klinik ya, di rumah sakit atau di morula. Jadi stimulasi ini kan kita memberikan obat suntik ya sus ya. Nah, secara garis besar pada 80% pasien dari haid hari kedua atau haid ketiga itu kita akan memberikan suntikan. Suntikan itu nanti akan disuntik di pusar moms, atau kalau seandainya misalkan daerah perut terlalu tebal, kita akan menyuntikkan ke daerah paha. Nah, pada moms misalkan yang bukan tenaga medis, yang awam, biasanya kita akan nganjurin diceknya itu dan dilakukan penyuntikannya itu di klinik atau di morula yang akan disuntikan oleh suster ya. Betul Pak. Kenapa? Karena obat untuk stimulasi ini per suntikan ini lumayan mahal ya sus ya. Jadi sayang kalau seandainya dia terbuang pada saat disuntik, obatnya terbuang, sayang. Jadi kita memastikan obatnya ini tidak terbuang, jadi cukup cost efisien untuk moms and dad. Terus obatnya juga masuk dengan sempurna ke dalam tubuh moms, jadi bisa merangsang telur ini membesar dan matang dengan baik. Namun mungkin kalau seandainya momsnya ini, iya, suntik sendiri gitu dok. Kalau seandainya moms yang tinggalnya jauh, terkendala untuk memang stay di, misalkan di Padang, itu dalam waktu kurang lebih 2 minggu ya proses ini akan kita jalani ya. Nah, mungkin bisa kalau moms and dad-nya yakin untuk kita tunjukkan atau kita ajarkan, boleh. Nanti disuntikan pertama biasanya akan ditunjukkan secara detail ya. Betul dok, kita ajarkan sampai pasien benar-benar bisa dok. Ya, diajarkan dengan detail oleh suster, gimana cara membukanya, membersihkannya, dan menyuntikannya, kapan jarumnya harus kita lepas. Secara detail akan ditunjukkan oleh suster. Jadi di rumah nanti moms and dad bisa menyuntikkan dengan percaya diri. Pun kalau di rumah setahu saya, kalau misalkan moms and dad-nya ragu bisa menghubungi suster juga bisa, ya. Kita Standby kok dok. Standby 24 jam ya. Lagi tidur juga bisa bangun ya. Iya, pernah kok dok pasien yang video call mau suntik, pernah dok. Ya, benar itu malah saya sangat setuju. Kan sekarang teknologi kita sudah canggih ya. Betul, bisa. Jadi kalau seandainya momsnya ragu, dadnya ragu ini benar atau enggak ya, bisa sambil video call ditunjukin. Jadi jarak jauh. Jadi untuk mendapatkan sesuatu itu kita tidak satu jalan menuju Roma, benar ya. Jadi kita bisa mengusahakan agar optimal dan kita mengusahakan semudah mungkin ya. Betul dokter. Selanjutnya dokter, bagaimana proses stimulasi ovarium dilakukan pada pasien dok? Mungkin tadi kita sudah cukup
menyinggung sedikit ya. Jadi teknisnya itu dari hari kedua ataupun hari ketiga itu nanti mumps-nya akan disuntik secara berkala. Nah, biasanya pada kondisi yang standar akan ada 4 hari berturut-turut mumps ini akan kita suntik terlebih dahulu. Jadi tadi saya kan menjelaskan kita cek hormon dulu, kita USG dulu bisa dimulai atau tidak. Pada saat bisa dimulai, nanti kita akan menentukan obat apa, obat simulasi apa yang akan diberikan kepada moms dan dosisnya berapa. Nah, itu pun tergantung dari usia dan beberapa kriteria yang lainnya. Nah, pada awal di hari kedua atau hari ketiga ini, nanti kita akan memberikan suntikan dengan dosis tertentu kepada moms. Nah, setelah 4 hari berturut-turut disuntikan kepada moms, di hari kelimanya nanti, itu momsnya akan di USG ulang ya, Sus ya? Iya, dokter, sama cek darah biasanya. Benar, kita akan cek darah, namanya estradiol, kita cek. Untuk ngecek apakah respon dari obat yang kita berikan pada saat simulasi ini cukup optimal atau kurang, atau terlalu berlebihan. Kita juga mengecek melalui USG apakah ukuran dari sel telurnya ini bagus, cukup membesar dengan sesuai target yang kita harapkan atau kurang. Kalau misalkan kurang, maka kita akan menaikkan dosis agar nanti target akhir kita terpenuhi. Nah, setelah 4 kali suntik dan USG kita akan melanjutkan lagi ya. Betul, dokter. Ya, biasanya kita lanjutkan 4 kali suntik lagi ya, Sus ya. lagi. Ya, kita akan melanjutkan 4 kali suntik lagi, dan setelah 4 kali suntik tersebut, berikutnya di hari berikutnya itu momsnya akan kita lakukan USG lagi. Tujuannya untuk mencek apakah sel telurnya itu yang kita berikan setelah 8 kali stimulasi sudah mencapai ukuran maksimal atau belum. Kalau seandainya sudah mencapai ukuran maksimal, maka kita akan masuk ke tahap persiapan untuk pemetikan sel telur. Tapi kalau seandainya masih kurang, kita tambah lagi biasanya ya, Sus ya, benar. Dan kita juga ngecek hormonal, tetap kita cek estradiol untuk memastikan status hormon moms ini masih dalam batas normal atau kurang atau berlebihan. Jadi selalu ada kontrol yang kita lakukan ya, Sus ya. Minimal 8 kali suntik, Iya. maksimal 12 kali suntik. Benar, jadi ada minimalnya sekitar 8 kali suntik yang di tengah-tengahnya kita evaluasi ya, Sus ya, dari USG dan cek hormon. Jadi kita melakukan ini tetap memantau kondisi momsnya harus stabil dan baik, optimal, dan kondisi sel telurnya juga berkembang dengan baik. Tadi ternyata selanjutnya, apakah stimulasi ini menyebabkan efek samping, dok, buat pasien? Ya, pada beberapa pasien memang ada beberapa keluhan atau efek samping yang dirasakan. Seperti yang paling sering apa, Sus? Paling sering banget kembung, dok. Ya. Kembung, pusing. Kembung, pusing, kembung ini juga kram di perut ya. Betul, dokter. Kenapa bisa kembung dan kram di perut? Karena kita anggaplah sel telur ini kayak buah anggur. Jadi anggur ini besar-besar, membengkak baik dari ovarium kiri dan kanan. Jadi perut mams akan terasa begah, kembung, kram, terus pusing bisa, agak mual, ataupun juga merasakan rasa nyeri di payudara. Juga bisa mams bisa merasakan hal tersebut. Namun itu untuk keluhan-keluhan tersebut kita bisa memberikan beberapa obat-obatan untuk meminimalisir keluhan tersebut sih, Sus. Kadang juga ada yang ngeluh nih, dok, sering mood swing rasanya nih. Ya, nah itu keluarga makanya perlunya, Sus. Betul ya, dok. Jadi dukungan suami itu sangat penting. Suami memang pada saat suami dicek melakukan screening atau pemeriksaan itu bersama dengan moms di hari haid kedua dan atau ketiga. Terus nanti selama masa prosedur tersebut dari suami palingan kita memberikan multivitamin atau suplemen untuk sperma ya. Tapi kalau yang akan menjalani prosedur yang panjang itu adalah moms. Nah, nanti suami atau bapak atau dads kita butuhkan pada saat prosedur pemetikan telur karena kita membutuhkan sperma pada saat itu. Jadi selama masa prosedur yang moms ini melakukan perjuangan itu kita sangat membutuhkan dukungan dari dads ya dan dari keluarga. Selanjutnya tentang ovum pick up nih, dok. Oke. Tema kita yang kedua. Oke. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ovum pick up ini? Ya, ovum pick up ini merupakan kelanjutan dari proses stimulasi yang tadi. Nah, ini merupakan satu rangkaian dari prosedur dari IVF atau bayi tabung sendiri. Nah, ovum pick up sendiri kalau kita bahasakan ke Indonesia itu adalah fase atau prosedur kita memanen sel telur. Ya, kita panen telur-telur dari moms yang sudah kita simulasi sebelumnya yang matang. Jadi ovum pick up biasanya harapan kita mendapatkan pada saat kita USG lebih dari 3 telur moms yang matang, maka kita akan masuk ke prosedur ovum pick up.
Nah, teknisnya sendiri, mungkin tadi kita sudah membahas ya, ada membesarkan telur stimulasi selama 8 kali suntikan. Nah, itu kita berikutnya akan kita cek matang atau belum. Kalau seandainya sudah matang, maka mamsnya berikutnya akan kita berikan suntikan yang kita namakan dengan suntikan pemecah sel telur. Artinya ini ada telur kan punya cangkang, jadi cangkang ini kita pecahkan dengan obat pemecah. Nanti sekitar 36 jam dari suntikan pemecah sel telur ini, kita akan melakukan prosedur oven pick up atau pemetikan telur satu-satu kita petik. Jadi di telur moms itu nanti akan kita sedot cairannya agar mendapatkan inti oosit namanya. Ini yang akan kita satukan dengan sperma ya, Sus. Benar. Selanjutnya nih dokter, mengapa proses OPU ini penting dalam IVF dan nggak boleh dilewatkan, dok? Ya, tentu saja nggak boleh kita lewatkan ya, karena ada 2 prosedur inti pada saat IVF ini ya. Satu prosedur OPU, pemetikan atau pemanenan sel telur, dan yang kedua prosedur transfer embrio. Jadi kalau yang pertama ini OPU ini, kita petik satu-satu telurnya, telur dari mams, agar kita mendapatkan oosit tadi, inti sel telur. Nanti kita bawa ke lab. Nanti di lab itu nanti akan disatukan, setiap telur mams akan disatukan dengan spermanya dad, akan disuntikan dengan spermanya dad, dan itu yang akan kita cek nanti, kita amati secara berkala apakah terbentuk embrio atau tidak. Jadi memang tidak boleh kita lewatkan. Hanya penting ya, dok? Penting banget gitu. 2 inti utamanya ya OPU inilah. Betul. Selanjutnya nih dokter, siapa yang terlibat dalam proses oven pick up, dok? Oke, mungkin kalau ini pertanyaannya lebih ke tenaga medis ya. Kalau dari keluarga tadi sudah kita bahas. Kalau dalam oven pick up, kembali lagi, sebenarnya tenaga medis yang tadi kita sebutkan itu dibutuhkan semua. Baik dari dokter, spesialis kandungannya, dokter fertility-nya, karena dokter yang akan melakukan pemanenan atau pemetikan sel telur, suster yang akan mendampingi pasien, dan pada saat tindakan akan mendampingi dokter dalam prosedur pemetikan sel telur ini atau oven pick up ini sendiri. Tidak lupa ada dokter anestesi. Karena pada saat oven pick up ini, mams akan dilakukan pembiusan, mams akan tidur, jadi mams tidak akan sadar atau terbangun pada saat prosedur ini kita lakukan. Kemudian yang paling penting, tidak lupa itu adalah embriolog ya. Jadi embriolog yang nantinya akan menerima sel telur yang sudah kita petik, terus akan mencek di laboratorium dengan menggunakan mikroskop khusus dan menggunakan media khusus, apakah telur-telur yang kita panen ini mendapatkan intisari atau oositnya atau belum. Sejak ya, dok. Selanjutnya nih, kapan proses OPU ini dilakukan, dok? Ya, proses OPU ini kita lakukan pada saat telur sudah kita nyatakan matang ya. Seperti tadi kita sebutkan pada saat USG setelah 8 kali suntik, itu apakah telurnya sudah matang atau belum. Nah, apabila sel telurnya sudah matang, maka kita akan mempersiapkan prosedur OPU atau oven pick up ini 36 jam kemudian. Namun kalau seandainya belum matang, mungkin oven pick up akan kita tunda 1 atau 2 hari berikutnya ya, sampai kita yakin benar-benar matang, biar oosit-oosit ini bisa didapatkan gitu. Jadi tergantung apakah matang atau tidak. Jadi balik ke respon dari tubuh dari masing-masing mam sendiri ya, Sus ya. Oke, selanjutnya nih, dok, di mana oven pick up dilakukan biasanya? Apakah di ruang operasi? Iya dong. Kalau oven pick up mesti dilakukan di ruang operasi, nggak bisa di ruang praktek atau di ruang poli, karena tindakan ini kita lakukan secara steril, Sus. Iya benar. Jadi kita akan melakukan prosedurnya secara steril. Nanti mamsnya itu setelah ditidurkan oleh dokter anestesi, kita akan memasangkan pakaian steril kepada mamsnya. Dokter dan suster juga memakai pakaian steril. Telurnya semuanya kita lakukan secara steril, sampai embriolog pun menggunakan pakaian steril. Jadi memastikan embrio sel telur yang didapatkan dari sel telur mams dan sperma dad terus membentuk sampai embrio itu semuanya steril, tidak terinfeksi. Pertanyaan terakhir ini, dokter. Oke. Bagaimana prosedur oven pick up ini dilakukan? Apakah menyakitkan, dok? Ya, kalau tadi mungkin sudah saya sebutkan ya, ada dokter anestesi yang akan membantu kita. Jadi mams tidak akan merasakan apakah ini terasa nyeri atau tidak. Jadi mams dalam kondisi tertidur, nanti bangun-bangun, oh udah selesai ya. Terus mams tinggal dapat kabar, oke mams, tadi kita dapat telurnya berapa, oositnya berapa, dan yang akan kita harapkan dapat embrionya berapa gitu. Jadi ini kondisinya prosedurnya tidak menyakitkan. Setelah mams dibius dan tidur, dan kita pasangkan pakaian steril semuanya, secara technically kita akan melakukan pemetikan sel telur dari bawah dengan menggunakan USG transvaginal dan menggunakan alat atau jarum khusus
untuk mengambil atau memetik sel telur dari mams. Jadi mungkin agak sedikit berbeda ya Sus ya, kalau seandainya pada pasien yang masih nona ya, masih gadis, belum menikah, kalau seandainya pengen kumpulin telur atau collecting egg, ya pengen egg freezing. Nah kalau pada moms yang sudah menikah, itu kita lakukan tindakannya dari bawah, dari jalan lahir. Tapi kalau seandainya pada wanita-wanita yang ingin egg freezing, ingin mengumpulkan sel telur, itu kita melakukan prosedurnya itu dari perut. Apakah kita masukkan jarumnya dari perut atau kita lakukan secara laparoskopi. Jadi nanti kita bisa memastikan baik semuanya dan aman. Oke, karena pertanyaan udah habis nih dokter. Terima kasih banyak buat dokter udah meluangkan waktunya di Morukal kali ini ya dok. Terima kasih Rahmi. Baiklah Moms and Dads, sekian dulu Morukal kita pada sesi kali ini. Jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Salam dua garis. Salam dua garis.